Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan melihat kembali soal yang berkaitan dengan kesebangunan. Nah, kali ini ada sebuah soal. Di sini dikatakan perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Nah, untuk segitiga OSN sebangun dengan segitiga IKM. Jadi ini terdapat dua buah segitiga. Nah, dua buah segitiga ini dikatakan sebangun. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus membuktikan bahwa apakah soal ini sebangun atau tidak. Ya, yang pertama adalah syarat-syarat yang memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebangun. Yang pertama adalah bentuknya sama. Nah, ini ada bentuk segitiga, ini segitiga sembarang ya teman-teman. Nah, kalau kita mau lihat bentuknya, ini bentuknya sama sebenarnya. Karena ini posisinya terbalik. Bagian ini posisinya bagian depan, terus yang bagian ini posisi bagian depannya bagian di sini. Jadi kalau misalnya kalau kita balik, ini kita ambil taruh di bagian depan. Jadi untuk titik I ya sebangun dengan titik O, begitu teman-teman. Jadi posisi yang garis miring ini bagian belakang itu lurus dengan SN, dia sebanding dengan MK, begitu. Kalau ON dia sebanding dengan IK, begitu teman-teman. Nah, sekarang untuk segitiga OSN sebangun dengan segitiga IKM. Diketahui OS sama dengan 6 cm, SN sama dengan 4 cm, sudut SON sama dengan 24 derajat, IM sama dengan 5 cm, dan IKM sama dengan 22 derajat. Nah, pertanyaannya adalah disuruh bilang tentukan besar sudut ONS, ONS, OSN, MIK, dan sudut KMI. Begitu teman-teman. Nah, dalam aturan segitiga itu besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Nah, tapi tergantung konteks yang kita berbicara. Misalnya kalau kita berbicara tentang konteks segitiga sama sisi. Nah, ini kalau ini segitiga, kalau dikatakan segitiga sama sisi ada syaratnya yang ditentukan dalam bentuk ini, segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi otomatis setiap sudut itu besarannya sama dengan 60 derajat. Begitu teman-teman. Dan juga untuk segitiga siku-siku, ada sebuah segitiga siku-siku. Kalau misalnya ini segitiga siku-siku. Nah, ini dalam sudut lambang sudut segitiga siku-siku itu besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Sisanya terserah mau berapa, yang penting gabung dari ketiga sudut segitiga itu besarnya sama dengan 180. Beda lagi dengan persegi 4. Begitu. Nah, tapi yang kita bicarakan hari ini adalah persegi 3. Oke teman-teman, kita langsung ke soal. Nah, kita akan lihat bersama. Ini gampang sebenarnya soalnya ini gampang. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa dia sebangun atau tidak, gitu. Karena ini sudah terdapat dua sudut yang nilai besaran sudutnya tinggal satu sudut teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek sudut. Kita tulis jawab. Coba kita cek sudut SON. Sekarang kita perhatikan SON. Ini kan besarnya sama dengan 24 derajat. Nah, kalau misalnya saya ambil dari sudut SON, kira-kira gambar dari segitiga ini dia sebanding dengan yang ini dimulai dari titik mana ke mana. Berarti kita perhatikan ini pertama mulai dari ini ON. Berarti dia sebanding dengan sudut M
I K, M I K. Nah, ini kan anggap S ini sebanding dengan M, ya kan, ini posisi bagian belakang. Terus O ini diganti dengan I, dan K diganti dengan N. Nah, kalau misalnya ini ada sebuah bentuk, ini potongan kertas yang sesengaja untuk membuktikan. Anggap saja, minta maaf teman-teman. Anggap saja ini kan nah, anggap saja ini sudut O, ini N, ini S. Nah, kalau kita membuktikan bahwa sudut ini dia sebanding dengan gambar sebelah, berarti kita harus balik ini. Ini gambar ini kita harus balik. Kira-kira titik O ini dia menempat di bagian sebelah ini di titik berapa? Di titik mana begitu? Posisi keduduknya di titik mana? Berarti saya balik, geser, ini saya balik ini. Berarti otomatis jelas titik O ini dia berada di sini. Berarti O N S. Berarti O berada di titik I. O berada di titik I. Berarti kita tulis I. Dan sekarang K berada di titik M. Dan S berada di titik M. Jadi kalau misalnya kita ambil dari titik sudut yang sebanding SON, nah berarti kita dapat sudut ini nih. Ini anggap saja 24 derajat. Kalau kita balik, berarti kita dapat di sudut yang ini. Ini juga sama dengan 24 derajat. Berarti kan kita ambil start mulai dari M I K. Berarti sudut dari SON dia sebanding dengan MIK. Nah, syarat-syarat jika dikatakan sebangun itu salah satunya adalah besar sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi kalau misalnya di sini 24 derajat, berarti otomatis jelas di sini juga harus 24 derajat. Karena salah satu syaratnya begitu. Bunyinya seperti begitu, teman-teman. Nanti coba bongkar cek kembali belajar. Oke. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Kan ini ada dua nih, ada dua besar sudut yang sudah diketahui, yaitu 24 derajat dengan 22 derajat. Yang berikut adalah sudut ONS. Nah, kira-kira kalau kita ambil sudut ONS, maka munculnya di sudut yang ini. Sudut itu artinya dua buah garis yang bertemu di satu sisi. Misalnya ini di garis O, ini garis S bertemu di titik N. Begitu, teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil dari sudut titik N, nah kira-kira dia sebanding di gambar sebelah ini mulai dari mana ke mana, dari titik mana ke mana, garis mana dan garis mana bertemu di titik mana. Berarti kalau misalnya ONS dia sebanding dengan IKM. Nah, ini dia sebanding dengan IKM. Berarti otomatis sudutnya munculnya di sini. Nah, kalau di sini kan sudah tertulis 24, sudah terdapat 24 derajat besar sudutnya ini di titik K ini. Berarti jelas di sini sudutnya juga besarnya 22 derajat. Nah, tinggal yang ini yang belum kita ketahui. Begitu, teman-teman. Ini yang belum kita ketahui. Kalau bagian sebelah ini yang belum kita ketahui. Nah, sekarang kita sudah membuktikan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita sudah dapat dua buah sudut yang besarnya sudah kita ketahui. Nah, tinggal satu sudut nih. Berarti otomatis jelas kita akan menulis sudut OSN sama dengan
perbandingan sudut dari OSN, berarti KMI. KMI ini kan belum dapat, sedangkan ini OSN. Ya, ini OSN yang belum kita dapat. Kalau ini kan sudah diketahui, ini yang belum dapat, ini yang belum dapat. Jadi perbandingan antara ini, mereka berdua ini berarti sama dengan, nanti tinggal kita masuk besar sudut yang berapa, 180 derajat. Nah, kalau dalam sebuah segitiga itu kan aturannya besar sudut dari ketiga sudut itu kan sama dengan 180 derajat. Nah, tinggal kita kurangkan saja, kurangkan dengan kedua sudut ini, kedua sudut yang nilainya sama dengan 22 dengan 24. Berarti tinggal kita hitung 22 derajat tambah 24 derajat sama dengan titik-titik. Nah, tinggal kita hitung 180 derajat kurang, kita kalikan ini. 20 tambah 20 sama dengan 40. 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti sama dengan 46. 46 derajat. Nah, tinggal 180 kurang 46. 180 kurang. Oke, nah jadi kan kita sudah dapat nih. 22 tambah 24 itu sama dengan 46. Nah, tinggal kita kurangkan 180 derajat kurang 46 derajat, yaitu sama dengan 134 derajat. Nah, berarti 134 derajat, sisanya ini itu besar sudutnya dari ini 34 derajat. Ini juga 134. Kan total dari keseluruhan ini itu sama dengan 180 derajat dalam sebuah segitiga. Begitu teman-teman. Jadi di sini terdapat besar sudutnya sama dengan 24 derajat, ini 22 derajat, ini sama dengan 134 derajat. Kalau kita membuktikan bahwa total keseluruhan 180, tinggal kita hitung tambah 24 tambah 22 tambah 134. Begitu teman-teman. Oke, semoga contoh soal ini dapat bermanfaat untuk bagaimana cara kita mencari besar sudut dalam sebuah segitiga dalam materi kita kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga dan segi empat. Oke, next video nanti selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita melihat kesebangunan pada persegi empat. Begitu teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan ini, semoga dapat bermanfaat.